Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, nah terima kasih anak ya sudah hadir menghadiri layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo salah satu pimpin doa. Ketua kelas Bu. Nah, silahkan nak. Baik, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kegiatan masing-masing. Berdoa. Kita telah berdoa semoga kegiatan bimbingan kelompok ini dilancarkan. Amin. Karena sebelum kita mulai dulu, kita perkenalan dulu ya nak ya. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Winnie Rahmawati. Ibu ingin kalian perkenalkan nama beserta hobinya ya, dimulai dari sebelah sini. Perkenalkan nama saya Imran, hobi main bola. Oh keren nak Imran. Halo Imran. Halo Imran. Silakan selanjutnya nak. Perkenalkan nama saya Jenny Ahmad Abdullah. Halo, Jenny. Hobi saya badminton. Halo Jenny. Halo Jenny. Oke Ahmad, baik terima kasih nak. Lanjut. Perkenalkan nama saya Jarwo, hobi saya main game Ibu. Halo Jarwo. Perkenalkan nama saya, hobi saya memasak. Halo Alia. Iya. Perkenalkan nama saya Putri, hobi saya badminton. Halo Putri. Halo Putri. Silakan selanjutnya nak. Baik Bu, saya Alvaro, hobi saya bermain voli. Halo. Oke, nah kita di sini sudah saling mengenal ya. Kalian juga sudah mengenal Ibu. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok ya, PK, dan kalian adalah anggota kelompok. Jadi tugas kalian nanti kalian memberitahukan sudut pandang kalian terhadap topik yang akan kita bahas. Nah, kalian di sini sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum Ibu. Ya, belum ya nak ya. Ibu jelaskan secara singkat saja. Bimbingan kelompok nak merupakan suatu proses pemberian bantuan untuk sekelompok individu dalam mencapai suatu tujuan melalui interaksi dan dinamika kelompok. Nah, nak, di bimbingan kelompok ini nanti anak-anak boleh secara terbuka, aman dan nyaman memberitahukan sudut pandangnya. Anak-anak tidak perlu khawatir karena informasi-informasi maupun data-data yang bersifat privasi yang nanti anak-anak sampaikan, kemungkinan anak-anak sampaikan itu cukup sampai di sini saja, tidak disebarluaskan apalagi diperjualbelikan. Kemudian anak-anak mengikuti layanan bimbingan kelompok ini atas dasar sukarela bukan paksaan. Ada di sini yang dipaksa? Tidak ada Ibu. Oke, tidak ada, alhamdulillah ya. Kita akan melalui bimbingan kelompok ini selama 45 menit. Oke, anak-anak sepakat? Sepakat Ibu. Nah, terima kasih. Aduh, Ibu lihat di sini sudah ada yang mengantuk, ada yang capek menghayal. Oke, kita main games dulu ya untuk meningkatkan fokus. Oke, silakan berdiri anak-anak. Anak-anak itu seperti ini. Kalau Ibu bilang apel, kalian duduk. Kalau Ibu bilang anggur, kalian tertawa. Oke? Kalau Ibu bilang durian, kalian diam. Apa tadi Ibu? Kalau Ibu bilang apel, kalian duduk. Kalau Ibu bilang anggur, kalian tertawa. Kalau Ibu bilang durian, kalian diam. Apel, anggur, durian. Nah, kalau Ibu bilang pisang, kalian lari di tempat. Oke? Ada yang masih kurang pahami? Paham. Sabar Bu, ini pas duduknya duduk di kursi Bu. Iyalah, duduk mana? Ya. Ingat, apel duduk, anggur tertawa, durian diam, diamnya itu berdiri ya. Diam, kemudian kalau pisang lari di tempat. Oke, dengar baik-baik ya nak ya, fokus. Oke, yang pertama, anggur. Bagus lah, berarti nggak fokus ini, fokus. Oke. Apel. Anggur.
Kalau ibu bilang durian, kalau misalnya kalian dalam keadaan duduk berarti Iya. diamnya Iya. duduk. Kalau dalam keadaan berdiri berarti diamnya berdiri. Oke? Oke. Durian. Nah, fokus berarti. Apel. Apel duduk. Jadi tidak. Iya. Dia tidak fokus ini. Jauh. Gak fokus. Tertawa. Ini yang tidak fokus. Oke, maaf ya tadi ibu yang tidak fokusnya. Aduh. Pisang. Saya malah begitu saya. Oke, satu kali saja lagi, satu kali. Satu kali lagi ya. Fokus dengan baik-baik. Anggur. Oke, sudah. Betul ya. Oke, sudah fokus. Sudah. Oke, sudah bisa lanjut nak ke tahap selanjutnya. Sudah bisa bu. Oke, nah. Oke, terima kasih ya. Kita akan menyaksikan suatu video terkait topik. Sebelumnya kita akan membahas topik cerdas menggunakan gadget. Nah, kita akan menonton bersama-sama video tentang gadget ya, tentang topik ini. Mari kita saksikan bersama, nak.
saksikan bersama video tentang topik yang akan kita bahas ini. Nah, kita akan membahas materinya. Anak-anak di sini ada yang tahu gadget itu apa? Handphone ibu. Nah, benar sekali. Jadi gadget itu perangkat elektronik yang memiliki fungsi praktis. Anak-anak di sini ada yang tahu apa sih manfaat atau dampak positif dari penggunaan gadget? Ibu, dampak positifnya itu satu, kita bisa menghubungi keluarga atau teman yang tidak bisa bertemu atau jarak jauh. Terus kita bisa mencari informasi terbaru di HP. Terus juga kita bisa mencari hiburan di HP kalau lagi boring kayak biasa nonton video lucu atau main games, Bu. Benar sekali. Terima kasih anak ya sudah menyampaikan sudut pandangnya. Ada lagi? Saya menyambung dari Alia Bu. Silakan Nak. Saya sama lihat ya Bu, gadget juga bisa berguna untuk kita dalam bidang belajar Bu. Jadi kita bisa belajar menggunakan gadget Bu. Oke, terima kasih anak ya sudah menyampaikan sudut pandangnya. Benar sekali. Ada lagi? Saya Bu. Silakan Nak. Kalau saya gadget itu membantu dalam bidang perdagangan ibu. Contohnya kayak ini jual beli online. Benar-benar Nak. Ada lagi? Terima kasih anak ya sudah menyampaikan sudut pandangnya. Ada lagi? Oke. Oke, tidak ada lagi kan? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah di sini ada yang mengetahui apa sih dampak negatif dari gadget? Kan tadi kita sudah bahas nih dampak positifnya atau manfaatnya gadget. Kali ini kita bahas soal dampak negatif dari gadget. Ada yang tahu? Oke, Dampak silahkan. negatifnya itu kita jadi sering menunda-nunda pekerjaan Bu. Karena kasihkan dari gadget. Dan kedua itu kerusakan mata Bu. Karena terpancar sinar biru dari gadget tersebut. Oh iya Nak. Terima kasih anak ya sudah menyampaikan sudut pandangnya. Ada lagi? Saya Bu. Oke, silahkan. Ini Bu, gadget juga bisa jadi media Bu, media para kriminal contohnya penipuan Bu. Nah, selain itu betul jadi dikatakan sama saya tadi Bu bahwasanya itu berdampak bagi kesehatan. Nah, otomatis karena kalau kita terlalu sering menggunakan gadget, itu akan menjadi zona nyaman tersendiri untuk kita. Nah, mulai dari situ kita kegiatan kita sehari-hari itu aktivitasnya tidak produktif lagi, seperti olahraganya dikurangi karena lebih banyak lagi bermain gadget. Oke, benar sekali. Terima kasih anak ya sudah menyampaikan sudut pandangnya. Ada lagi? Saya Bu. Silahkan Nak. Kalau untuk dampak negatifnya salah satunya menimbulkan rasa malas sih. Menimbulkan rasa malas ya. Kemudian Nak? Isi. Oke, itu aja. Terima kasih anak-anak sudah menyampaikan sudut pandang kalian. Kita tadi sudah ketahui bersama apa sih gadget itu. Kita tahu juga sudah dampak positifnya, dampak negatifnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya kita memanfaatkan gadget itu tetapi juga tidak terkena dampak negatifnya. Ayo sampaikan sudut pandang kalian. Oke, silahkan Nak. Kalau dari saya Ibu mungkin kita hindari aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita itu kayak kecanduan pakai gadget seperti misalnya aplikasi TikTok. Nah, biasa kalau kita sudah terlanjur pakai aplikasi TikTok itu buka-buka aplikasinya, pasti kita sudah kayak lama-lama nyaman dan pengen HP karena kita nonton video-video lucu. Nah, itu mungkin bisa dihapus atau mungkin bisa sih ada di dalam HP, tapi kita kayak kita bagi waktunya kita untuk menggunakan aplikasi itu. Terus mungkin bisa download ini Bu, kayak aplikasi kajian-kajian begitu atau mungkin Al-Quran begitu supaya bisa terbuka sedikit pikiran kita supaya kita tidak terlalu menggunakan HP itu terlalu ini Sering. ya terlalu sering pakai HP itu aja. Oke, benar sekali untuk memanfaatkan gadget kita ada baiknya mendownload aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk kita dan menghindari aplikasi-aplikasi yang destruktif atau merusak kita. Ada lagi yang mau menyampaikan sudut pandangnya tentang bagaimana sih caranya supaya gadget ini bermanfaat untuk kita. Saya Bu, membuat jadwal Ibu. Itu. Oke, Contohnya kayak
dari jam sekian pakai gadget, terus jam segini waktunya diluangkan untuk hal-hal yang positif, jadi tidak tergantung dengan gadget. Oh, berarti membuat jadwal ya nak ya, supaya tidak terbuai atau tidak terlena dengan gadget. Oke, nah ada lagi? Oke, silakan. Menggunakan gadget sesuai fungsinya Bu, seperti misal kita sedang olahraga, nah gadget juga bisa, kan gadget juga menyediakan layanan olahraga Bu. Nah, kita bisa ambil manfaat dari situ. Nah, kemudian juga kayak belajar, kita bisa menggunakan AI di situ Bu. Nah, jadi kita manfaatkan gadget pada posisi yang benar. Oke, berarti menggunakan gadget sesuai fungsinya ya. Oke, nah terima kasih anak ya sudah menyampaikan sudut pandang kalian terhadap bagaimana sih cara untuk kita memanfaatkan gadget ini. Sampailah kita nak pada mendekati akhir dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Itu sih. Oke, silakan Maya. Baik, dari materi pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, saya dapat simpulkan itu gadget merupakan perangkat elektronik yang bekerja secara instan. Adapun dampak negatif dari gadget yaitu dapat mengganggu kesehatan kita dan juga menyita waktu terlalu lama. Nah, untuk manfaatnya seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, bahwasanya gadget sangat bermanfaat terkait ini. Kita bisa menghubungi keluarga atau kerabat yang jauh. Juga kita bisa memanfaatkan gadget seperti dalam metode belajar dan lain-lain. Nah, baik saja. Oke, terima kasih Nak Alvaro ya. Benar sekali yang Nak Alvaro katakan tadi. Jadi Nak, kesimpulannya adalah gadget itu Nak adalah suatu perangkat elektronik yang berfungsi secara praktis. Kemudian Nak, gadget atau gawai ini memiliki manfaat ya, beberapa dampak positif bagi kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Alia tadi, itu dapat membantu kita menghubungi keluarga, kemudian juga tadi membantu kita dalam mencari tahu terkait hal-hal atau pelajaran-pelajaran, kemudian juga bisa sebagai sarana hiburan. Tetapi ada juga dampak negatif dari gadget ini, yaitu tadi bisa digunakan sebagai sarana para penjahat untuk menipu dan segala macamnya. Kemudian juga bisa membuat kita kayak jadi tidak lagi produktif karena sudah terlena dengan gadget yang kita mainin. Kemudian ada beberapa cara supaya gadget itu dapat kita manfaatkan dengan benar. Tadi yang dikatakan Azril, membuat jadwal. Kemudian juga tadi yang dikatakan Alvaro, menggunakan gadget sesuai fungsinya. Kemudian tadi yang dikatakan Alia, mendownload aplikasi-aplikasi yang bermanfaat dan menghapus aplikasi-aplikasi yang merusak. Seperti itu Oke terima kasih ya sudah menyampaikan sudut pandang kalian. Apa sih kesan dan pesan? Ayo, Ibu ingin kalian sampaikan kesan dan pesan kalian saat mengikuti bimbingan kelompok ini. Silahkan ya. Saya senang sekali ikut kegiatan ini dan ini pertama kalinya saya ikut kegiatan seperti ini, bimbingan kelompok. Jadi saya rasa kayak mendapat pengalaman baru, mendapat informasi baru dan mendapat teman baru juga Ibu. Dan juga di sini saya banyak mendapat pelajaran mengenai bagaimana caranya kita menggunakan gadget itu dengan baik dengan menghindari penggunaan gadget yang berdampak buruk bagi kita. Oke, benar sekali. Terima kasih anak ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Saya Bu. Oke, silakan pesannya, alhamdulillah selama ikut kegiatannya saya sangat merasa senang karena di sini ada beberapa teman juga yang jarang ketemu akhirnya ketemu lagi di ruangan ini. Nah, untuk pesannya semoga kita yang hadir di kegiatan ini bisa lebih mendapatkan manfaatnya lagi Bu. Semoga konsisten dalam melaksanakan tips-tips yang sudah dikasih tadi. Oke, terima kasih anak ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Sudah. Oke, tidak ada. Ibu harap yang telah kita diskusikan. Kata ibu ya.
Kalau sama ini. Oke, nah tidak ada lagi. Ibu harap apa yang telah kita diskusikan bersama tadi dapat membantu kita memahami terkait dampak positif maupun dampak negatifnya gadget, kemudian juga membantu kita memahami bagaimana sih cara kita memanfaatkan gadget tersebut. Oke, nah untuk kita sudah mau mengakhiri kegiatan ini, kita rencanakan bersama dulu untuk pertemuan selanjutnya. Kalian maunya kapan? Bisanya kapan? Saya Ibu, hari yang sama, jam yang sama Ibu. Oh, di hari yang sama dan jam yang sama di pekan depan ya nak ya. Oke, nah baik, sepakat kalian? Sepakat. Oke, terima kasih nak ya, alhamdulillah. Karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Ibu ingin satu orang memimpin doa. Wakil ketua OSIS Ibu. Saya aja Bu. Oke, silahkan nak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kali ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih nak sudah mau menghadiri layanan bimbingan kelompok ini, juga sudah mau memberikan atau terbuka kepada Ibu ya terkait sudut pandang kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Baiklah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.